Minta Biden keluar dari NATO, rakyat Amerika tak ingin perang dengan Rusia. Sebuah kritikan keras disampaikan oleh politisi Partai Republik Amerika Serikat terhadap pemerintah John Biden. Meminta pemerintahan Biden tidak menghambur-hamburkan uang sebanyak miliaran dolar untuk membantu Ukraina memerangi Rusia. Anggota Kongres dari Partai Republik Amerika Serikat, Marjorie Taylor Greene, meminta negaranya untuk segera meninggalkan keanggotaan mereka di NATO. John menjelaskan bagaimana Rusia sebenarnya bisa menjadi aliansi AS. Ia kemudian menjabarkan masalah di dalam negeri yang menurutnya harus menjadi prioritas untuk diselesaikan, mulai dari inflasi hingga kasus kriminal di mana-mana. Hal tersebut menurutnya menjadi penting agar tak memantik peperangan dengan Rusia. Dikutip dari Newsweek, persoalan dibahas Greene adalah rencana ekspansi militer AS yang akan dilakukan secara besar-besaran di Polandia. Rencana itu katanya akan melanggar perjanjian tahun 1997 dengan Rusia, di mana NATO mengatakan tidak akan membentuk sejumlah besar pasukan asing di Polandia. Selama pengumuman tersebut, Biden mengatakan AS akan menambah markas permanen baru untuk Korps Angkatan Darat ke-5 AS di Polandia, rotasi tambahan pasukan ke Rumania, dan meningkatkan pengerahan rotasi pasukan di negara-negara Baltik. Perangkat keras militer Amerika juga akan dikirim ke Eropa untuk meningkatkan pertahanannya. Jen menyebut ada beberapa pihak yang diuntungkan dalam konflik di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menjelaskan keterlibatan negara-negara Barat dan NATO dalam konflik di Ukraina semata-mata adalah demi keuntungan mereka masing-masing. Menurut Putin, Ukraina saat ini hanya menjadi alat bagi NATO dan negara Barat untuk mencapai tujuan mereka. Dikutip dari tribunwow.com dari tas.com, hal disampaikan oleh Putin pada Rabu 29 Juni yang lalu. Putin mengungkit bagaimana NATO meminta Ukraina untuk harus berperang dan meminta Ukraina menolak berunding dengan Rusia. Putin juga menyampaikan negara-negara pimpinan NATO ingin menegaskan peran mereka di dunia internasional bukan dengan seorang pemimpin, namun mempertegas hegemoni mereka dalam ambisi kekaisaran. Kemudian Putin mengungkit bagaimana NATO berulang kali membahas siapa yang berada di pihak mereka dan siapa yang bukan. Sebelumnya NATO meyakini konflik antara Rusia dan Ukraina akan berakhir lewat negosiasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Rabu 25 Juni yang lalu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov merasa yakin bahwa NATO dan Uni Eropa sedang membangun koalisi pada akhirnya bisa berperang dengan Rusia. Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa Lavrov membuat komentar tersebut saat berbicara dengan konferensi pers di Baku, Azerbaijan, setelah pertemuan dengan Ceyhun Bamirov, Menteri Luar Negeri Azerbaijan. Baik Ukraina dan Moldova melamar untuk bergabung dengan organisasi itu segera setelah Rusia memulai serangannya terhadap Ukraina pada akhir Februari. Presiden John Biden menyatakan Amerika Serikat dan NATO akan tetap bersama Ukraina selama diperlukan. Presiden John Biden telah mengumumkan pengerahan bala bantuan militer Amerika Serikat di seluruh Eropa dalam upaya untuk melawan Rusia di tengah invasinya di Ukraina. Biden mengatakan AS sedang membangun markas tentara permanen di Polandia, mengirim 2 skuadron jet tempur F-35 tambahan ke Inggris. Ia menambahkan lebih banyak pertahanan dan kemampuan lainnya di Jerman dan Italia. Biden juga mengatakan dia menambahkan brigade rotasi di Rumania yang terdiri dari 5.000 tentara dan meningkatkan penempatan rotasi di negara-negara Baltik. Biden juga mengatakan pada hari Rabu bahwa peningkatan dukungan militer untuk sekutu AS terjadi pada saat Presiden Rusia Vladimir Putin telah menghancurkan perdamaian di Eropa dan menyerang para penyewa ketertiban berbasis aturan. AS saat ini memiliki lebih dari 100.000 anggota layanan yang dikerahkan di seluruh Eropa, naik sekitar 20.000 sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai 4 bulan lalu. Pengumuman itu muncul ketika Biden memperkirakan pertemuan NATO akan menandai pertemuan puncak sejarah karena para pemimpin akan menyetujui kerangka kerja strategi baru, mengumumkan serangkaian langkah untuk meningkatkan pengeluaran dan kemampuan pertahanan mereka, dan membuka jalan bagi Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan aliansi. AS bukan pihak langsung dalam negosiasi yang mengarah pada perubahan haluan Turki, tetapi seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan Biden berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa untuk mendorongnya membuka jalan bagi Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin akan mengadakan pertemuan bilateral Rabu sore tentang berbagai masalah. Biden juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di KTT NATO saat aliansi tersebut berupaya memperkuat hubungannya di kawasan Indo-Pasifik dan mengatasi tantangan dari Cina.